Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkenalkan kami di video ini akan menayangkan beberapa model pembelajaran kooperatif. Nah, sebelum kita lanjut di video tersebut, alangkah baiknya kita memahami apa itu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu model pembelajaran itu pendekatan pembelajaran antara interaksi sosial antara siswa dengan siswa lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu siswa dan siswa lainnya itu membentuk suatu kelompok sehingga saling bertukar pikiran, saling bekerja sama sehingga bisa memecahkan suatu masalah dan mencapai suatu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan kemarin kita sudah menyelesaikan bab sholat, maka hari ini Bapak meminta kalian untuk maju ke depan dengan kelompok kalian masing-masing untuk menjelaskan ulang dari materi-materi kita kemarin. Nah, yang sini Bapak minta cuma 2 materi. Yang pertama yaitu syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat. Baik, di sini Bapak membagikan 2 kelompok. Nah, nanti Wisnu sama Ahmad dan Haidar sama Abror. Untuk si Wisnu sama si Ahmad untuk menjelaskan rukun-rukun sholat, dan Abror sama Haidar menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Baik, untuk kelompok 1 silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan menyebutkan poin-poin dan pengertian syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sains sholat. Nah, maksud dari syarat sains sholat yaitu hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita sholat. Jadi misalnya nggak ada syarat-syarat, sholat tersebut bisa jadi tidak sah. Adapun poin-poin syarat tersebut, yang pertama Islam. Jadi orang Kristen ataupun orang yang di luar Islam, maka sholat itu tidak sah. Yang kedua, berakal. Jadi sahnya sholat itu hanya orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang gila itu nggak diterima sholatnya. Terus yang ketiga, balik. Nah, jadi anak kecil itu tidak wajib untuk mengikuti sholat. Adapun pahalanya tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, suci dari najis. Nah, dari suci dari najis tersebut, jadi kita sebelum sholat itu harus berwudu agar bersih dari najis. Nah, poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mengenai aurat. Batas aurat pada laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kemudian tepat waktu. Jadi jika kita ingin sholat, maka harus tepat pada waktu sholat. Harus menunggu azan, kemudian iqamah baru kita sholat. Jangan belum pada waktu sholat kita sudah sholat duluan. Kemudian yang
Baik, untuk kelompok berikutnya yaitu menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Untuk kelompok Wisnu dan Ahmad, silahkan maju. Untuk rukun yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi jika kita mau melaksanakan sholat itu kita tuh rukun yang pertama itu berdiri. Jika kita tidak bisa berdiri maka bisa duduk. Gerakannya dengan mengangkat kedua tangan, telapak tangannya tuh langsung menghadap ke kiblat, harus lurus. Nah, dan posisi tangannya tuh ini pergelangan tangan kanan dan kiri itu harus bertumpuan. Tidak boleh kalau tidak bertumpuan harus bertumpuan. Harus bertumpuan. Dan posisi tangannya tuh ini pergelangan tangan kanan dan kiri itu harus bertumbuh. Untuk rukun selanjutnya yaitu ruku'. Nah, ruku' itu juga ada tata caranya. Silakan Ahmad ruku' terlebih dahulu. Ruku'. Aja sama siapa? Allahu Akbar. Nah, ketika ruku' itu juga ada tata caranya, yaitu punggungnya itu harus lurus ya. Nah, yaitu seperti lurusnya tuh ketika gelas ditaruh di atasnya tuh tidak akan jatuh airnya. Oke. Dan tangannya tuh nah kayak gini udah bener nih. Agak menekuk terus menempel di lutut telapak tangannya. Dan kakinya lurus. Dan selanjutnya itu i'tidal. Silakan Mas Ahmad. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sami Allahu liman hamidah ini tangannya juga harus lurus kayak ini, menghadap ke kiblat ya, langsung lurus kayak ini, berdiri seperti ini. Setelah itu sujud, silakan sujud. Nah, ketika sujud juga kakinya kalau bisa kayak gini, rapat kayak gini, terus ininya jarinya nempel, jarinya menekuk kayak ini. Ada 7 anggota bagian yang nempel di lantai itu. Apa aja tapi saya lupa. Selanjutnya itu duduk iftirash. Silakan. Nah, ketika duduk iftirash itu juga posisi kakinya juga kameranya posisi kakinya yaitu ya seperti inilah, nekuk kayak gini. Nah, itu sujud lagi. Terus bangun. Langsung duduk tawar aja. Langsung duduk tawar. Langsung tawaruk. Rukun yang selanjutnya yaitu duduk tahiyat akhir nih. Setelah itu membaca sholawat, setelah itu salam, setelah itu sudah selesai. Sudah Mat. Ya sekian beberapa rukun sholat dari kami. Memang apabila banyak salah, mohon maaf semaaf-maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan rukun-rukun sholat. Untuk penjelasan kalian sudah bagus, dan dari penjelasan kalian sudah menunjukkan kalau kalian sudah paham, dan Bapak akan memberikan nilai plus untuk kalian. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Mungkin ini karena waktu kita sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.